Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada kami selaku Kapolsek Malangbong. Perkenalkan, kami Ajun Komisaris Polisi Abu Sono, Sarjana Hukum. Kami hadir di sini di tengah-tengah peserta didik kelas 10 SMA Negeri 9 Garut atas permintaan dari Bapak Kepala Sekolah, di mana pada kesempatan pagi ini kami mencoba untuk memberikan materi berkaitan dengan peserta didik baru, materi tentang disiplin berlalu lintas dan penyalahgunaan narkoba. Peserta didik sekalian yang kami banggakan, di tengah-tengah pandemik COVID-19, kami mengajak kepada para peserta didik sekalian, khususnya peserta didik kelas 10 SMA Negeri 9 Garut, terus bersemangat dalam menempuh mencari ilmu dan wawasan, meskipun para peserta didik saat ini sedang ada di rumah, tapi semangat belajar tentu saja tidak pernah surut dan berhenti, di mana ada media-media yang bisa menjembatani kita mencari sebuah wawasan, pengetahuan untuk menyongsong masa depan. Para peserta didik sekalian yang kami banggakan dan kami cintai, berkaitan dengan salah satu materi yang perlu kami sampaikan dalam hal ini tentang disiplin berlalu lintas, ya. Disiplin berlalu lintas menjadi tujuan dan kebutuhan bagi setiap manusia, di mana lalu lintas dan angkutan jalan ini sebagai salah satu tulang punggung perekonomian bangsa. Tanpa adanya lalu lintas dan angkutan jalan, masyarakat akan terkurung. Masyarakat kita semua akan menjadi sulit untuk beraktivitas. Lalu lintas dan angkutan jalan ini diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 9, Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang angkutan jalan. Ada hal-hal yang perlu kita pahami bersama, bahwa dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tujuan, yaitu menjaga keselamatan manusia. Disiplin berlalu lintas ini sangat penting, karena ketika kita tidak berdisiplin berlalu lintas dalam berkendara, akan menimbulkan kerawanan, yaitu fatalitas terjadinya kecelakaan lalu lintas, di mana sesuai dengan data yang ada dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, fatalitas kecelakaan lalu lintas tertinggi disebabkan karena kelalaian manusia. Kelalaian manusia, perlu digarisbawahi, tidak berdisiplin dalam berkendara itu menimbulkan faktor kecelakaan lalu lintas. Kami mengajak kepada para peserta didik sekalian, khususnya peserta didik SMA 9 Malangbong atau Garut, ya, SMA Negeri 9 Garut, di mana kita bisa bertatap muka melalui virtual, ya, bahwa peserta didik ketika mengendarai kendaraan bermotor, apakah itu sepeda motor, apakah itu mobil, tentu saja harus mematuhi dan persyaratan administrasi maupun kepatuhan dalam berlalu lintas.
persyaratan administrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 2009, yaitu wajib berkendara dengan mempunyai SIM, ya. SIM, surat izin mengemudi. Secara legalitas aturannya diatur melalui Undang-Undang Nomor 22 2009 tentang syarat berkendara. Nah, disinilah perlu dipahami oleh para peserta didik sekalian. Banyak di lapangan kita temukan bahwa para peserta didik di usia-usia produktif, ya, masih pelajar, berkendara, tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Ini menjadi catatan buat kami selaku petugas kepolisian. Tentu saja ketika ada pemeriksaan di jalan, peserta didik tidak mematuhi persyaratan laik kendaraan, berkemudi, serta persyaratan administrasi, tidak memiliki SIM, itu bisa dikenakan sanksi pidana, ya, maupun sanksi denda. SIM ini menjadi salah satu syarat mutlak, di mana SIM ini mempunyai kompetensi. Seseorang yang sudah memiliki surat izin mengemudi dianggap mereka mempunyai kompetensi dalam hal berkendara. Itu salah satu syarat administrasi yang harus dipenuhi. Kedua, syarat administrasi lain yaitu ada STNK, ya. Setiap berkendara wajib membawa STNK. Itu sudah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana yang kami sebutkan tadi, Undang-Undang Nomor 22 2009. Kelaikan jalan berkendara. Adik-adik sekalian, bahwa angka kecelakaan di Indonesia dialami oleh usia produktif, di usia pelajar ini, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa penyebab kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan fatalitas korban ini disebabkan karena kelalaian manusia, human error. Berkendara tidak mematuhi ketertiban lalu lintas, ugal-ugalan. Nah, ini semua akan berpotensi kecelakaan lalu lintas. Kita tidak berharap para peserta didik sekalian menjadi korban sia-sia di jalan, ya. Kami memantau kegiatan para peserta didik sekalian. Ketika berkendara di jalan, sepertinya nyawa ini menjadi obrolan, nyawa ini menjadi murah. Nah, ini tolong, ya, diperhatikan para peserta didik sekalian. Sayangilah diri sendiri, sayangilah keluarga, sayangilah orang lain dengan cara kita berdisiplin berlalu lintas. Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena diawali dengan salah satu pelanggaran. Tentu saja pelanggaran berlalu lintas. Di antaranya kita ambil contoh ketika berkendara tidak memenuhi standar keselamatan di jalan atau ugal-ugalan. Standar keselamatan di jalan itu kita ambil contoh sebagaimana kita temukan di lapangan. Seperti contoh kita berkendara sepeda motor tidak menggunakan helm, tidak melengkapi spion, ya. Kemudian fungsi remnya tidak berfungsi, kemudian fungsi daripada lampu sen tidak berfungsi. Ini semua menjadi rangkaian kelengkapan kelaikan kendaraan bermotor. Salah satu kelengkapan kelaikan kendaraan bermotor tersebut tidak dipenuhi, itu menjadi potensi terjadinya kecelakaan berlalu lintas. Fungsi daripada rem ketika berkendara, cek dulu keamanan, safety, bahwa kita memakai kendaraan, yakinkan betul bahwa kendaraan tersebut dalam keadaan layak jalan, fungsi remnya, kemudian spion. Spion ini berfungsi sebagaimana untuk melihat posisi dari arah belakang, ya. Jangan sampai ketika kita mau belok di persimpangan, kita
nengok ke belakang karena tidak ada spion ya. Spion ini sangat berfungsi sekali ya. Ketika kita tidak menggunakan spion, kemudian kita di persimpangan belok dengan menengokkan salah satu kepala ke kiri maupun ke kanan, di saat tersebut dalam hitungan detik bisa menjadi penyebab kecelakaan berlalu lintas. Itu salah satu contoh. Kemudian fungsi daripada kelengkapan layak kendaraan, misal fungsi daripada lampu sen ya. Banyak di lapangan kita temukan lampu sen ini tidak berfungsi. Ketika kita mau belok, lampu sen ini berfungsi untuk menandakan bahwa kita mau belok. Andai kata kita mau belok ke kanan, rem sennya arahkan ke kanan. Jangan sampai ketika kita mau belok melambai-lambaikan tangan. Ketika kita hitungan detik melambaikan tangan, ini juga menimbulkan potensi terjadinya kecelakaan. Karena apa? Menurut penelitian ahli transportasi, seketika hilang keseimbangan. Kita mau belok ke kanan, fungsi lampu sennya nggak berfungsi sehingga kita melambaikan tangan ke kanan di saat ketika bisa terjadi kecelakaan. Kemudian hal-hal lain kita temukan juga dari kelaikan kendaraan. Misal dari fungsi ban ya. Ban bisa terjadi kecelakaan. Ditemukan beberapa kejadian kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan fatalitas korban karena fungsi bannya tidak berfungsi, bannya gundul ya. Ini sebagai contoh. Banyak hal-hal di lapangan kita temukan, di mana petugas kepolisian selaku penyidik dalam kecelakaan berlalu lintas ini melihat fakta yang terjadi di lapangan seperti itu. Ini semua menjadi penting ya, penting buat keselamatan kita semua. Ketika hal-hal tersebut yang sudah kami sampaikan tidak terpenuhi, disitulah menjadi suatu kerawanan kecelakaan berlalu lintas. Kami tentu saja menghimbau para peserta didik sekalian, taatilah aturan-aturan kita berlalu lintas. Sayangilah diri sendiri, orang lain ya. Karena kecelakaan lalu lintas ini bisa mengakibatkan orang bisa meninggal dunia, bisa mengakibatkan orang menjadi cacat seumur hidup, dan bisa mengakibatkan kerugian materi ya. Sangat berbahaya sekali orang ketika orang tersebut kaya raya seketika bisa menjadi miskin dengan kecelakaan berlalu lintas. Bisa musibah kemudian bisa menjadi miskin. Ini semua fakta di lapangan seperti itu. Ketika menjadi korban kecelakaan lalu lintas, ini orang kaya bisa menjadi miskin, orang sehat menjadi cacat seumur hidup. Dan kerugian-kerugian materi yang diderita dari akibat kecelakaan lalu lintas. Kami mengajak para peserta didik sekalian sebagai pelajar, kita tetap taati peraturan berlalu lintas. Jangan sampai kita menjadi salah satu korban dari kecelakaan berlalu lintas di jalan. Sangat disayangkan ketika di usia-usia produktif seperti peserta didik sekalian, jangkauannya masih panjang, tujuan hidupnya masih panjang. Seketika mengalami musibah kecelakaan berlalu lintas, purna sudah harapan-harapan kita. Ini menjadi sangat penting dan jangan pernah kita mengabaikan tentang hal-hal tersebut. Para peserta didik sekalian, saat ini kita bisa berinteraksi, bisa bertatap muka meskipun dalam situasi pandemi COVID. Kami mengajak para peserta didik sekalian yang ada di
rumah ya, terus belajar, menggali dan mengeksplor pengetahuan untuk menyongsong masa depan. Hal-hal lain sudah sering kita dengung-dengungkan melalui media-media, melalui para tenaga pendidik, melalui para petugas, bahwa keselamatan itu adalah nomor satu. Mustahil kita bisa beraktivitas atau kita bisa berinteraksi ketika hal-hal tersebut menjadi suatu malapetaka buat kita. Jadilah pelopor, para peserta didik sekalian, sebagai pelopor keselamatan berlalu lintas, dan hindari betul pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang ada. Sering kita temukan seperti yang kami sampaikan tadi di lapangan, bersepeda motor ugal-ugalan, berboncengan tidak dilengkapi helm, kemudian kita temukan berkendara mabuk-mabukan atau minuman keras. Nah, ini menjadi perhatian buat kami selaku petugas kepolisian. Jangan sampai para peserta didik sekalian terjaring dalam kegiatan-kegiatan operasi kepolisian. Kami selaku Kapolsek Malangbong mengemban fungsi sebagai pengemban fungsi keamanan, keselamatan, ketertiban bermasyarakat, sekaligus mengemban fungsi penegakan hukum. Kami tidak bosan-bosan untuk menertibkan kegiatan-kegiatan yang bisa mengganggu atau bisa berdampak pada ketertiban masyarakat, mengganggu ketertiban masyarakat. Kita ambil contoh kemarin sudah kita lakukan penertiban tentang penggunaan knalpot yang tidak sesuai dengan spektek, tidak sesuai dengan standar pabrikan. Ini menjadi potensi juga terjadinya kecelakaan lalu lintas, sekaligus menjadi kerawanan daripada konflik. Kita tahu bersama bahwa masyarakat Malangbong sudah jenuh dengan ketidaktertiban yang disebabkan karena dari kebisingan kendaraan bermotor, tentang knalpot bising. Sudah kita tertibkan dan kita amankan barang bukti knalpot untuk dilepas dan diganti. Kita himbau ganti dengan standar. Karena masyarakat Malangbong tidak menghendaki itu. Ketika kita sedang beribadah, sedang melaksanakan kegiatan keagamaan, kita tahu bersama dengan tidak beretika, mereka menggunakan motor dengan menggerung-gerungkan mesinnya dengan standar knalpot tidak sesuai dengan standar. Nah, ini sangat melanggar aturan yang ada, dan di situ akan menjadi potensi konflik. Tentu saja ya, karena dengan kebisingan tersebut. Kami menghimbau ini para peserta didik sekalian, khususnya peserta didik SMA Negeri 9 Garut, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas, dan keselamatan berlalu lintas adalah nomor satu. Materi yang kedua kami sampaikan tentang hal-hal berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Perlu diingat sekalian, para peserta didik sekalian yang kami banggakan, kami cintai, penyalahgunaan narkoba ini menjadi perhatian kami selaku petugas kepolisian. Masa depan bangsa ini ditentukan oleh para peserta didik sekalian. Masa depan bangsa, sekali lagi perlu digarisbawahi, ditentukan oleh para peserta didik sekalian. Ketika para peserta didik sekalian sudah terkontaminasi atau sudah kecanduan dengan narkoba, a'udzubillah min dzalik, ini sangat beresiko ya, baik tentang dirinya sendiri maupun kelangsungan hidup keluarga maupun lingkungan. Ini sangat berdampak yang mengancam keselamatan kita maupun tatanan kehidupan bermasyarakat berbangsa
dan bernegara. Kita tahu bersama bahwa peredaran narkoba saat ini, para pelaku-pelaku pengedar ini sudah mulai mengembangkan sayapnya dalam mengemas kemasan-kemasan narkoba, di mana tentang penyalahgunaan narkoba ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Nah, ini ancamannya sangat berat. Baik pengguna, pengedar, ini sangat berat. Nah, kami mengajak sekaligus menghimbau dan melarang dengan keras. Jangan sampai para peserta didik sekalian mengenali narkoba. Awalnya kita mencoba-coba, tapi ketika kita memakai, disitulah ada sebuah zat namanya zat adiktif. Zat adiktif ini mengandung suatu ketergantungan. Awalnya mencoba-coba, ketika kita pakai, kemudian ada suatu ketergantungan. Ini sangat berbahaya sekalian, para peserta didik sekalian. Bahwa bahaya narkoba ini sangat banyak, ya. Sebagai contoh, akan mengganggu ketahanan fisik kita, ya. Sistem saraf ini akan terganggu dengan kita menyalahgunakan narkoba. Saraf kita akan terganggu. Konsentrasi belajar, karena tugas pelajar itu yaitu belajar. Peserta didik tugasnya yaitu belajar. Ketika mengenali dan menyalahgunakan narkoba, akan terganggu saraf-saraf kita, ya. Itu dari aspek kesehatan jelas-jelas akan merugikan para peserta didik, ya, merugikan semua masyarakat. Kemudian akan terganggu pula dengan gangguan fisik lain, ya, jantung dan hati maupun kulit, ya. Kemudian juga paru-paru, terjadi gangguan-gangguan terhadap kondisi fisik tubuh kita. Kemudian bagi yang perempuan ini perlu diingat bahwa narkoba bisa mengganggu alat reproduksi. Perlu diingat, reproduksi. Ketika adik-adik sekalian menggunakan hal tersebut, jaringan-jaringan organ tubuh kita akan terganggu. Bagi perempuan, alat reproduksinya akan terganggu. Dampaknya apa? Dampaknya bisa terjadi kemandulan, bahaya, ya. Kemudian juga akan terjadi gangguan-gangguan kesehatan lain seperti tidak lancarnya suatu menstruasi, ketidakteraturan dan lain-lain. Kemudian melalui jarum, narkoba yang digunakan jarum, ya, menggunakan media alat jarum ini bisa mengganggu atau bisa berdampak terjadinya penyebaran virus HIV, ya. Jarum yang dipakai bisa mengakibatkan penyebaran virus HIV. Semua hal-hal yang kami sampaikan ini betul-betul terjadi fakta di lapangan, ya. Menurut hasil pemeriksaan medis dan ahli kesehatan bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, hal tersebut tidak terbantahkan atau betul-betul terjadi. Ancamannya apa dengan penyalahgunaan narkoba? Ancamannya jelas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 2009 bagi pengedar atau produsen, ya, bisa ancaman hukuman mati, ya. Nah, ini, ya. Kemudian pemakai ini bisa ancaman hukuman seumur hidup, ya. Awalnya betul kita mencoba-coba, tapi ketika kita mencoba-coba, barang tersebut mempunyai zat namanya adiktif, kecanduan. Auzubillah min dzalik. Kami mengajak sekaligus melarang keras, bila mana para peserta didik sekalian ditemukan ada salah satu teman kita menggunakan narkoba, kami tidak segan-segan untuk melakukan tindakan hukum, ya. Oleh karenanya kami mengajak, menghimbau sekaligus melarang para peserta sekalian bahwa
bahaya narkoba ini sangat-sangat fatal. Hidup ini bisa berakhir, ya. Manusia hidup pasti akan meninggal, tapi berakhirnya jangan karena narkoba, ya. Gunakan hal-hal yang positif, ya. Orang hidup kemudian meninggal. Selama fase hidup ini gunakanlah hal-hal yang positif, yang berguna bagi diri kita maupun orang lain. Jangan diakhiri kematian dengan narkoba, karena banyak fakta di lapangan bahwa kematian yang disebabkan karena penyalahgunaan narkoba ini sangat banyak. Ini mati sia-sia, meninggal sia-sia. Oleh karenanya tolong pahami betul dan jangan sampai kita menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Itu saja, terima kasih atas perhatian, waktu, dan kesempatan para peserta sekalian yang ada di rumah. Tetap semangat kita menggali ilmu, meskipun dengan belajar di rumah, kita terus belajar dan tidak pantang surut. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada kami, Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Garut yang sudah mengundang kami sedikit berbagi tentu saja dengan hal-hal kegiatan tugas kepolisian negara Republik Indonesia. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.